Morgan belum sadar sepenuhnya sampai dia mendengar ucapan Laura tadi. Apa maksud Laura ketika mengatakan ingin bersaing dengannya demi Leona? Morgan langsung saja meneriaki Laura di seberang telepon. "Kakak, apa bisa jangan bercanda seperti ini denganku? Aku tahu kamu sebenarnya bukan lesbian, kamu hanya mengakui lesbian pada orang-orang di luar sana untuk menolak orang-orang yang ingin mengejarmu." Petik 2. Siapa bilang aku bukan lesbian? Laura tersenyum tipis. Dia lalu melanjutkan, "Morgan, dengarkan aku ya. Aku ini biseksual, terkadang aku suka sama pria dan terkadang aku suka sama wanita. Saat ini, aku menyukai tunanganmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Kalau kamu suka, kejar saja dia. Leona pasti tidak akan bersamamu," jawab Morgan dengan ketus. Dia benar-benar tidak habis pikir apa yang sedang dipikirkan Laura, jadi dia ingin segera menutup teleponnya. "Kalau begitu, apa kamu tidak takut aku akan mengganggu tunanganmu?" tanya Laura dengan terburu-buru. Dia tidak menyangka Morgan akan bereaksi seperti itu. "Terserah," teriak Morgan dengan lemas, lalu dia menutup teleponnya. Morgan merasa Laura sedang bercanda dengannya sekarang, meskipun Laura selalu mengaku dirinya lesbian, Laura terlihat sangat normal di matanya, kecuali kepribadiannya yang agak aneh. Lagi pula, Laura tidak seperti seorang homoseksual sama sekali. Kalaupun Laura memang homoseksual, Leona bukanlah lesbian. Jadi, Morgan tidak khawatir kalau Laura ingin bersaing dengannya demi Leona. Di sisi lain, setelah Morgan menutup teleponnya, Laura tampak sangat marah. Dia berteriak dengan muka cemberut, "Bagus, Morgan, tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran. Meskipun aku tidak dapat merebut Leona, aku akan mengacaukan hubungan kalian berdua." Sekitar jam 3 sore, Morgan naik taksi ke Villa Onsen Horizon. Tempat ini adalah tempat wisata yang sangat terkenal di Surabaya. Fasilitas tempat ini sangat lengkap, mulai dari hotel, pemandian air panas, taman bermain, bar, klub malam, sampai kasino. Tidak hanya itu, harga semua fasilitas di dalam Villa Onsen Horizon juga sangat mahal. Tiket masuknya saja berharga jutaan rupiah. Kalau ingin menginap di sana selama beberapa hari, setidaknya akan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Jadi, bukan sembarang orang mampu datang ke sini. Morgan pernah mendengar teman-teman kuliahnya membicarakan villa ini, tetapi pada saat itu Morgan hanyalah seorang pecundang miskin, dia tidak pernah menyangka akan menjadi pemilik villa ini suatu hari. Memang benar, Villa Onsen Horizon ini salah satu warisan Chandra Wiwangsa yang ditinggalkan untuk Morgan. Pada saat ini, tempat parkir di luar Villa Onsen Horizon sudah dipadati dengan berbagai mobil mewah yang langka dengan harganya yang rata-rata di atas puluhan miliar. Setelah Morgan turun dari taksi, dia mengamati situasi di luar Villa Onsen Horizon sebentar, suasananya sangat mewah dan gemerlap. Jika Morgan yang dulu bisa datang ke tempat semewah ini, dia pasti sangat antusias. Akan tetapi, Morgan yang sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan hal semacam ini. Saat Morgan berjalan ke gerbang villa, dua orang satpam berjas hitam langsung menghentikan Morgan, dan berteriak pada Morgan, "Selamat malam Pak. Tolong tunjukkan tiket masuk Anda." Petik 2. Tiket masuk. Morgan tertegun saat mendengarnya, dia bertanya dengan bingung. "Maaf Pak, siapapun yang akan masuk ke villa, harus memiliki tiket," kata para satpam dengan nada yang agak meremehkan. Bagaimanapun, pakaian yang dikenakan Morgan sangat sederhana. Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya sama sekali. Itu sebabnya kedua satpam ini menghina Morgan dalam hati mereka. Mereka berbicara dengan sopan pada Morgan hanya demi menjaga reputasi villa. Hahaha. Morgan tertawa. Morgan sambil menatap kedua orang satpam ini. Dia tahu mereka hanya menjalankan tugas dan tidak mengetahui identitasnya, jadi Morgan tidak mempersulit mereka. Morgan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Johnson. Johnson segera menjawab teleponnya, "Tuan muda Morgan. Aku sudah di gerbang Villa Onsen Horizon. Suruh orang menjemputku," perintah Morgan. "Baik, saya segera mengutus orang untuk menjemput Anda sekarang," jawab Johnson dengan sigap. Morgan tidak banyak berbicara, dan langsung menutup telepon. Kedua satpam sedang menatap Morgan dengan bingung saat ini karena mereka bisa merasakan dari sikap dan tatapan Morgan bahwa Morgan bukan orang biasa. Namun, entah mau bagaimana melihatnya, Morgan tidak terlihat seperti anak orang kaya. "Morgan,
Saat Morgan sedang menunggu orang-orang dari Villa Onsen, Horizon datang menyambutnya, suara yang sangat familiar terdengar di telinganya. Morgan segera menoleh saat mendengar ada yang memanggil namanya. Ternyata orang yang memanggilnya adalah Monica. Meskipun Morgan sangat menyukai Leona, dia kurang menyukai Monica, jadi dia tidak ingin meladeni Monica. "Morgan, mengapa kamu datang ke sini?" tanya Monica dengan bingung sembari menghampiri Morgan bersama teman-temannya. Biaya yang akan dihabiskan di villa ini sangat tinggi. Orang biasa tidak akan sanggup datang ke tempat seperti ini. Oleh karena itu, Monica sangat terkejut saat melihat Morgan. "Kamu sendiri mengapa ada di sini?" Morgan balik bertanya. Dengan acuh tak acuh, dia menghindari untuk menjawab pertanyaan Monica. "Aku datang bersama teman-temanku," jawab Monica sambil mencibir. Pada saat ini, beberapa gadis cantik di sekitar Monica juga sedang menatap Morgan, tetapi saat melihat pakaian Morgan hanyalah pakaian murahan, mereka tidak tertarik dengan Morgan dan mulai bergunjing dengan suara pelan. "Siapa orang ini?" salah satu teman Monica bertanya. Temannya yang lain menjawab, "Entahlah, sejak kapan Monica mengenal pecundang seperti ini?" Teman Monica yang lain lagi mencibir, "Ya, lihat saja apa yang dia kenakan. Bahkan berani datang bermain ke tempat seperti ini dengan pakaian seperti itu. Benar-benar tidak tahu diri." "Morgan, kenapa kamu datang ke sini?" tanya Monica dengan membentak. "Aku juga datang ke sini untuk bermain," jawab Morgan dengan santai. "Kamu juga datang ke sini untuk bermain," teriak Monica dengan jijik setelah mendengar ucapan Morgan. Monica terus mencibir Morgan, "Memangnya kamu punya uang untuk bermain di sini? Jangan membual, ya, apakah kamu datang ke sini untuk menjadi pelayan?" Di mata Monica, Morgan saja bahkan harus meminta biaya hidup dari Leona, bagaimana mungkin punya uang bermain di tempat seperti ini? "Apakah aku punya uang untuk bermain di tempat seperti ini? Seharusnya bukan urusanmu, kan?" balas Morgan dan melengos pergi, dia tidak ingin berlama-lama dengan Monica. Monica menatapnya dengan sangat marah, "Kamu. .. Salah satu teman Monica langsung saja bertanya, "Monica, siapa orang ini sebenarnya?" "Ya, Monica, sejak kapan kamu mengenal orang seperti itu?" tanya temannya yang lain lagi. Mereka segera mengerumuni Monica setelah melihat Morgan pergi. "Dia adalah tunangan kakak sepupuku," jawab Monica dengan santai. Teman-teman Monica tercengang saat mendengarnya, mereka tampak tidak dapat mempercayainya. Setelah teman-teman di sekitar Monica mendengar perkataannya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan berbicara padanya dengan heboh. "Monica, kamu tidak sedang bercanda, kan? Orang seperti itu, ternyata tunangan sepupumu," tanya salah satu teman Monica. Teman Monica yang lain lagi menanggapi, "Betul, bagaimana bisa sepupumu akan menikahi orang seperti ini? Sepupumu itu Farah Cendana yang terkenal di kota kita. Monica, kamu pasti lagi bercanda dengan kami. Orang ini pasti bukan tunangan sepupumu," kata teman Monica yang lain. Perlu diketahui kalau Leona dapat dikatakan sebagai Farah Cendana yang terkenal di kota ini. Saat dia memasuki sekolah, banyak anak generasi kedua orang kaya tetapi Leona selalu menolak orang-orang ini. Teman-teman Monica ini berasal dari kalangan atas, jadi, mereka tentu saja mengenal nama Leona Sandika. "Kenapa juga aku harus membohongi kalian?" tanya Monica seraya memutar bola matanya tidak berdaya. Dia kembali melanjutkan, "Morgan Bahtiar dan sepupuku memang bertunangan. Apa yang sebenarnya sepupumu sedang pikirkan? Selain dari penampilannya yang termasuk tampan, orang ini tidak memiliki kelebihan apapun, kan? Mengapa sepupumu akan bersam seperti ini?" tanya teman Monica dengan cepat. Sebenarnya, Morgan hanya sedikit lebih miskin. Dari aspek-aspek lain, ia masih bisa diterima, kata Monica. Entah kenapa Monica yang biasanya memandang Morgan dengan rendah di hatinya tiba-tiba membela Morgan dan mengucapkan kata-kata manis pada saat ini. Alasannya mungkin karena Morgan membantu perusahaan Leona untuk menemukan investor kemarin-kemarin. Jadi, kesan Monica terhadap Morgan juga sedikit berubah. Hanya saja Morgan yang membantu mencari investor untuk perusahaan Leona masih belum bisa mengubah fakta kalau Morgan masih seorang pecundang miskin. Dia hanya merasa bahwa Morgan tidak begitu menjengkelkan lagi. "Aku tidak melihat apa yang bagus dari dirinya." Horizon sudah tutup.
Dia bertindak begitu jauh sampai ingin masuk ke villa. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Cibir salah satu teman dari teman-teman Monica. Seorang teman lainnya menanggapi, benar. Horizon sudah ditutup. Kenapa dia mau ke sana? Monica baru bereaksi setelah mendengar ucapan teman-temannya. Dia buru-buru berteriak ke arah Morgan berada, Morgan, tempat ini akan menerima tamu terhormat yang sangat penting pada hari ini. Semua tamu biasa telah diusir. Kamu tidak bisa masuk. Jangan membuang uangmu untuk membeli tiket. Monica mengira Morgan akan membeli tiket. Itu sebabnya dia bermaksud baik untuk mengingatkan Morgan. Meskipun Monica merasa kalau Morgan tidak punya uang untuk dihabiskan di sini, Morgan seharusnya masih mampu membeli satu lembar tiket seharga beberapa juta rupiah. Morgan pun menoleh dan melirik Monica. Dia lalu berkata dengan ringan, kalian tidak bisa masuk, bukan berarti aku juga tidak bisa masuk. Kamu ini. Mata Monica yang besar terbelalak saat mendengar jawaban Morgan. Dia terdiam sesaat sebelum mengomel dengan lantang, dia benar-benar tidak memahami niat baikku. Petik 2. Awalnya, Monica memberi tahu Morgan dengan maksud bahwa tempat ini sudah tidak ada menerima tamu lagi. Akan tetapi, dia tidak mengira kalau Morgan membalasnya seperti itu. Monica benar-benar sangat marah dalam hatinya. Monica, sepertinya tunangan sepupumu itu tidak hanya miskin, tetapi juga sangat suka membual. Staf di dalam baru saja berkata bahwa hari ini Horizon akan kedatangan rombongan tamu yang sangat penting. Kecuali tamu-tamu itu, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa masuk. Dia sangat lucu, dia bilang dia bisa masuk. Cibir salah seorang teman yang biasanya tidak memiliki hubungan baik dengan Monica. Temannya yang lain ikut berpendapat, benar, dia pasti sedang membual. Jika dia benar-benar bisa masuk, itu berarti dia adalah pelayan di sini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa masuk. Masih ada kemungkinan kedua. Anak ini mungkin adalah tamu terhormat yang akan datang ke Horizon. Kata seorang teman wanita di sebelah Monica dengan ambigu. Hahaha. Ketika semua orang mendengar ini, satu persatu dari mereka pun mulai tertawa dengan ekspresi menghina terpampang di wajah mereka. Tentu saja, orang-orang ini berpikir tidak mungkin kalau Morgan adalah tamu yang paling dihormati Horizon. Oleh karena itu, mereka semua menganggapnya sebagai lelucon. Setelah Monica mendengar tawa semua orang, tiba-tiba hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia merasa bahwa orang-orang ini tidak hanya sedang mengejek Morgan, tetapi juga Leona, bahkan juga mengejek dirinya sendiri. Morgan sialan, mengapa aku bisa bertemu dengannya kemanapun aku pergi? Sungguh hal yang memalukan untuk dilihat. Monica mengutuk Morgan dalam hatinya. Monica lalu menoleh dan berteriak pada teman-teman yang ada di dekatnya, cukup, kalian semua berhenti tertawa. Apa yang lucu? Hah? Ayo kita pergi saja. Setelah semua orang melihat bahwa Monica terlihat sedikit marah, mereka semua berhenti berbisik dan bergegas ke sisi jalan. Sementara itu, Morgan berdiri di pintu sambil menunggu dengan tenang orang-orang dari Villa Onsen Horizon untuk datang menjemputnya. Seluruh kawasan Villa Onsen Horizon ini milik Morgan. Tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti membeli tiket untuk memasuki villa. Tuan muda Morgan, seru seseorang. Morgan menunggu kurang dari 2 menit saat seorang pria parubaya dengan perut buncit yang memakai setelan hitam berlari keluar dari villa dengan ekspresi panik. Morgan lalu menoleh dan melirik pria parubaya itu. Pria parubaya itu langsung menjelaskan pada Morgan dengan heboh, Tuan muda Morgan, saya benar-benar sangat malu. Saya tidak tahu kalau Anda sudah tiba sehingga saya agak terlambat menghampiri Anda. Saya berharap Anda akan memaafkan saya. Setelah 2 satpam di pintu mendengar perkataan pria parubaya itu, mereka semua terlihat sangat terkejut. Terlihat dari sorot mata mereka sangat tidak menduga kalau Morgan sangatlah penting. Itu karena mereka tahu kalau seorang pria parubaya yang muncul di sini saat ini tidak lain adalah Heru, General Manager Villa Onsen Horizon. Kala itu, meskipun wali kota Surabaya sendiri yang hadir untuk memeriksa, Heru tidak pernah terlihat begitu gugup. Akan tetapi, Heru saat ini panik tatkala berhadapan dengan seorang mahasiswa miskin yang terlihat biasa saja. Tidak disangka oleh para satpam, Heru akan terlihat panik. Para satpam berpikir dalam hati kalau kejadian ini sulit dipercaya oleh mata mereka sendiri. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas Villa Horizon? Tanya Morgan sambil memandang pria parubaya itu dari kepala sampai kaki.
Benar, benar. Nama saya Heru. Sekarang, saya bekerja sebagai General Manager Villa Horizon. Jawab pria parubaya itu menjawab sambil memamerkan giginya saat tersenyum. Oh, jawab Morgan singkat, dia mengangguk ringan dan tidak banyak berbicara lagi. Tuan muda Morgan, di luar benar-benar panas. Mari kita berbicara di dalam. Ajak Heru yang terlihat jelas menghormati Morgan, dia selalu membungkukkan badannya ketika berbicara dengan Morgan. Baik, seru Morgan tenang. Morgan sebenarnya tidak merasa marah karena keterlambatan Heru. Lagi pula, dia hanya menelepon Johnson tadi. Jadi, dia merasa itu normal kalau Heru terlambat datang. Tuan muda Morgan, silakan ke sebelah sini. Panggil Heru dengan sangat sopan sambil membawanya masuk ke Villa Onsen Horizon. Di sisi lain, Monica bersama teman-temannya berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi datang. Salah seorang temannya berseru, "Monica, tunangan sepupumu ternyata benar-benar memasuki Horizon." Saat Monica melihat Morgan memasuki Horizon, dia tampak terlihat sangat terkejut. Dia pun menghela nafas, Morgan benar-benar memasuki Horizon. Di depan gerbang Villa Horizon, Monica dan yang lainnya melihat Morgan yang mengikuti Heru memasuki Villa Onsen Horizon. Mereka benar-benar sangat terkejut. Para petugas Villa Onsen Horizon mengatakan pada mereka kalau akan ada tamu penting yang datang hari ini. Oleh karena itu, mereka mengusir pengunjung lain dari villa, termasuk orang yang diusir adalah Leona Sandika dan teman-temannya. Akan tetapi, Morgan bisa memasuki Villa Onsen Horizon tadi, ini tentu saja membuat semua orang-orang sangat terkejut. Monica, siapa sebetulnya tunangan sepupumu? Kenapa dia bisa masuk? Apa benar dia tamu VIP Villa Horizon? Tanya teman Monica yang ada di sebelahnya. Monica juga menggelengkan kepalanya dengan tatapan suram hadir di wajahnya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Sebelumnya, Monica tidak akan percaya kalau si pecundang miskin Morgan adalah tamu VIP Villa Onsen Horizon. Akan tetapi, setelah Morgan mendatangkan investor untuk perusahaan Leona, pandangan Monica akan Morgan sedikit demi sedikit berubah. Dia merasa Morgan mungkin sama sekali bukan mahasiswa biasa. Bagaimana bisa seorang pecundang miskin menjadi tamu VIP Villa Horizon? Dia pasti datang ke villa ini untuk bekerja. Bukannya normal bagi seorang pegawai memasuki Villa Horizon? Tanya seorang wanita. Mendengar perkataannya, semuanya tercengang. Teman-teman Monica yang lain menyetujui. Salah satu dari mereka bilang, aku rasa omongan Vivi tidak salah, kalian lihat penampilan lusuhnya. Bagaimana bisa dia itu tamu VIP Villa Horizon? Bahkan kalau benar dia tamu VIP di sini, setidaknya dia harus berdandan sedikit sebelum datang. Petik 2. Lia, dia pasti datang untuk bekerja di sini. Seru teman Monica yang lain. Berbeda dengan teman-temannya, Monica meragukan itu dalam hatinya karena dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Memang seharusnya Morgan tidak bisa menjadi tamu VIP Villa Horizon, tetapi Monica merasa kalau Leona memberikan Morgan uang sejumlah 20 juta per bulan untuk biaya hidup. Jadi, Morgan seharusnya tidak akan datang ke sini untuk bekerja. Namun, seorang teman Monica berseru, orang ini datang pasti bukan untuk bekerja. Mendengar ucapan, mereknya menoleh ke arahnya satu per satu. Mereka sepertinya tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan si wanita. Monica terdiam sejenak sebelum bertanya dengan ragu-ragu, kenapa kamu bisa tahu kalau Morgan ke sini bukan untuk bekerja? Petik 2. Monica, kamu tahu siapa orang yang membawa masuk tunangan sepupumu ke dalam villa? Tanya temannya Monica tadi. Siapa? Monica bertanya balik. Temannya Monica menjawab, dia itu General Manager Villa Horizon, Pak Heru. Mereka semua tertegun saat mendengar penjelasannya. Apabila Morgan benar-benar ke sini untuk bekerja, kenapa seorang General Manager sampai repot-repot keluar untuk menyambutnya? Bahkan orang bodoh sekalipun memahami maksudnya. Orang yang barusan membawa tunangan sepupumu masuk itu General Manager Horizon. Lalu, lihat juga cara General Manager berbicara padanya dengan sangat hormat. Itu semua menjelaskan kalau tunangan sepupumu pastinya datang bukan untuk bekerja, bagaimana mungkin seorang General Manager Horizon yang bermartabat bersikap sangat hormat pada seorang pegawai biasa? Jelas temannya Monica. Monica menatap sosok Morgan dan Heru dari belakang.
Dia benar-benar terlihat bingung. Beberapa teman Monica yang tadinya mengejek Morgan sekarang tutup mulut karena mereka tahu penjelasan teman mereka cukup masuk akal. Akan tetapi, beberapa dari teman Monica masih tidak menyukai kemungkinan itu. Seorang teman Monica berseru, "Kok bisa Morgan itu tamu VIP Horizon?" Petik 2. Bagaimana bisa dia memenuhi syarat untuk menjadi VIP? Tanya yang teman Monica yang lain. Teman-teman yang lain menanggapi, "Lia betul, lihat saja penampilan lusuhnya. Kalau dia dibilang pegawai Horizon, aku masih percaya, tetapi kalau dia itu dibilang tamu VIP Horizon, rasanya benar-benar tidak bisa dibayangkan, kan?" Petik 2. Monica segera berseru, "Entah Morgan itu tamu VIP atau bukan, aku akan masuk dan bertanya agar tahu." Dia segera melangkahkan kakinya ke arah pintu gerbang villa Horizon. Teman-temannya mengikutinya karena mereka juga penasaran dengan siapa Morgan sebenarnya, tetapi mereka tidak punya pilihan lagi karena mereka hanya bisa berjalan sampai ke pintu gerbang. Morgan dan Heru sudah tidak lagi terlihat. Monica mencoba untuk memaksakan diri masuk ke villa Horizon, tetapi kedua satpam segera menghentikannya. Mereka berkata, "Mohon maaf, Nona, villa kami sekarang ini ditutup sementara. Kalian tidak boleh masuk." "Mengapa kami tidak boleh masuk? Orang yang barusan bisa masuk?" tanya salah seorang teman Monica dengan nada suara tinggi. Seorang satpam tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum saat mendengar perkataan temannya Monica. Satpam itu lalu menjelaskan dengan sopan, "Tuan yang barusan itu tamu VIP Villa Horizon, kalau kalian." Petik 2. Hah. Mendengar perkataan si satpam, para wanita, termasuk Monica, tercengang. Mereka benar-benar dibuat kaget mendengarnya. Mereka tidak habis pikir kalau Morgan memang benar tamu VIP Villa Onsen Horizon. Bagaimana bisa? Morgan, tidak disangka dia benar-benar tamu VIP Villa Horizon. Seru Monica yang terdiam di tempat, dia menghela napas saking terkejutnya. Mungkin Monica tidak tahu, kalau Morgan bukan hanya tamu VIP Villa Horizon, tetapi dia juga bos Villa Horizon. Di sisi lain, Morgan memasuki villa dipimpin oleh Heru. Setelah memasuki villa, Heru lanjut mengenalkan bagian-bagian di dalam Villa Horizon. Saat itu, tidak ada pengunjung lain di dalam Villa Horizon sehingga suasananya sangat sepi. Ada berbagai bangunan yang tersembunyi di sebagian besar hutan kecil yang berada di kawasan villa. Bangunan serta paviliun di tepi sungai yang penuh dengan harum bunga, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Selain itu, Morgan mengetahui kalau proyek bisnis utama dari Villa Onsen Horizon sebenarnya tidak hanya pemandian air panas saja, tetapi juga serangkaian tempat hiburan seperti hotel dan kasino. Di bagian terdepan Villa Horizon, ada hotel. Lalu, di belakang hotel ada tempat pemandian air panas. Di belakang tempat pemandian air panas itu ada Horizon Clubhouse, surganya para pria. Konon katanya, Horizon Clubhouse adalah tempat paling menguntungkan di villa ini. Selama memiliki uang, seseorang bisa menikmati berbagai layanan di clubhouse ini. Setelah perkenalan singkat dari Heru kepada Morgan tentang villa, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Morgan, mengetahui hari ini Anda datang, saya secara khusus menyiapkan hadiah untuk Anda." Petik 2. "Kamu menyiapkan hadiah untukku?" tanya Morgan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum mendengar ucapan Pak Heru. Seluruh kawasan villa ini milik Morgan, tetapi dia tidak menyangka kalau Heru menyiapkan hadiah untuknya di villa. "Lia, anggap saja sebagai hadiah kecil pertemuan kita." Heru menjawab sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan bertanya dengan ringan, "Memang apa hadiahnya?" "Tuan Muda Morgan, izinkan saya membuat Anda penasaran, silakan lewat sini." Heru menjawab dengan raut muka misterius, dia kemudian langsung menunjukkan jalan pada Morgan. Morgan hanya bisa menatap Heru sekilas. Dia tidak bertanya apapun dan mengikuti Heru ke arah depan.